Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa marasafwata ibadih bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al gilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin kaulan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karimi wa huwa asdaqul qailina bi qawlihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratul muhtaramin, sahabat-sahabatku para pecinta Allah yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan ya puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan baik nikmat iman maupun nikmat hidayah sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh barokah dalam keadaan sehat walafiat menggapai ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku, tidak berpanjang dan tidak berlebar ya, insyaallah pada momen yang penuh berkah ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita, di mana pada kajian kali ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala masih lanjutan pada kajian sebelumnya, berbicara mengenai tentang anak yatim kemarin ya. Nah, ini kita bincang tentang dari sisi yang berbeda ya. Setelah kita ketahui bahwa begitu banyak keutamaan mencintai anak yatim, ya salah satunya menjadi sahabat Nabi di surga, itu udah cukup ya membuat kita jadi harus berkata wow. Ya kenapa ya? Karena memang ya mengerikan ya, artinya kita nggak bisa jadi sahabat Nabi di dunia, udah fix itu nggak bisa. Karena faktanya Nabi hidup kita belum ada gitu. Sedangkan sahabat itu kan orang yang pernah berjumpa dengan Nabi. Sampai di titik itu fix kita nggak bisa jadi sahabat Nabi, dia udah close, nggak ada kesempatan lagi. Tapi ternyata di balik itu semua Nabi masih memberikan kesempatan kita untuk menjadi sahabatnya. Tapi bukan di dunia, di surga. Itu yang dikatakan Nabi, ana wa kafilul yatimi kaha ataini fil jannah. Aku dan anak yatim bagaikan dua jari ini di surga. Ya, dua jari ini di surga. Teman-teman coba lihat dua jari ini. Ya paling mentok ya segini, 5 cm lah. Mentok sudah itu. Nggak bisa, nggak ada yang bisa lebih jauh dari itu. Artinya berangkat dari situ sedekat itulah. Kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW sangat dekat sekali. Antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ya makanya teman-teman cintai anak yatim semampu dan sebisa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, janji Allah dikayakan. Semua orang pengen kaya, semua orang pengen banyak rezekinya. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, tapi tidak semua orang tahu caranya. Ya, bagaimana supaya Allah melapangkan daripada rezeki, maka teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah, salah satunya adalah mencintai anak yatim. Hadis Abu Darda 80 kata Nabi, ayuhibbu ahadukum, maukah di antara kalian jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu semua akan dipenuhi oleh Allah. Kasihanilah anak yatim. InsyaAllah ya, usaplah mukanya dan berikan makanan dari makananmu. Niscaya hatimu akan lunak dan kebutuhan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal ya, ini kalau menurut Ustadz pribadi sih sebuah challenge yang keren lah gitu ya. Sebuah challenge yang keren yang diberikan Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita akan dikayakan Allah kalau kita mencintai anak yatim. Saya itu punya jemaah, nah jemaah saya ini pengusaha tapi lintas dunia gitu, lintas bisnisnya itu lintas area gitu. Gimana ya, gini
Ada orang penjual atau bekerja di alat berat, kemudian dia juga buka bisnis servis alat berat, kemudian juga buka fasilitas transportasi alat berat. Itu kan masih linear ya, masih nyambung. Sekarang coba bayangkan ada anak yatim, oke? Ya kok anak yatim? Ada orang bekerja di bisnis alat berat, kemudian nelpon saya, Ustadz, bisa nggak Ustadz bantu doa, saya mau launching pembukaan usaha baru di bidang apotik. Apotik? Nggak nyambung ya? Kita doain, besoknya lagi beberapa bulan, Ustadz berkenan nggak kalau saya mau buka usaha di bidang peternakan ayam? Mau didoain Pak Ustadz? Saya bilang, apa hubungannya alat berat, apotik, peternakan ayam? Keluhnya aja nggak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Ditelepon lagi, Ustadz, saya ada beli hotel. Ini saya mau launching hotel. Jadi hotelnya itu hotel bintang 3 sih, hotel ya nggak hotel bintang 5. Tapi tetap aja bintang 3 itu puluhan miliar harganya. Dibelinya yang awalnya sepi, yang awalnya nggak ada auranya itu jadi sekarang Masya Allah jadi salah satu hotel yang Masya Allah ya, yang rame lah gitu di kota Balikpapan. Nah, merujuk dari semua penjelasan Ustadz tadi, ya tentunya saya sebagai Ustadznya aja tuh kagum gitu loh. Ya saya tanyalah sama dia ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang, entah dulu ya, saya kalau boleh tanya ini, mohon maaf sebelumnya. Ini bisa sekeren ini gitu ya, bisa sekeren ini, itu gimana caranya kalau bisnis lintas area gini? Dan sukses ya, kalau nggak sukses mungkin beda cerita. Bisnis lintas area tapi sukses, itu jarang loh terjadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah disitulah teman-teman beliau cerita. Jadi saya itu rumusnya cuma 2 Pak Ustadz. Apa itu? Pertama manajemen. Jadi manajemennya harus yang bagus. Yang kedua apa? Yang kedua adalah berkaitan dengan kekuatan keajaiban di miracle of anak yatim. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ jadi saya selalu ngundang anak yatim. Dan memang betul setiap saya ngisi pengajian itu selalu di situ pasti ada anak yatim. Setiap launching itu pasti di situ ada anak-anak yatim. Itu selalu Ustaz perhatikan itu orang itu. Oh, ternyata ini kekuatannya. Oh, ternyata ini kedahsyatannya. Oh, ternyata ini. Jadi artinya dari situ Ustaz mulai paham. Oh, iya. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kekuatannya ada the power of anak yatim tadi itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kembali ke laptopnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ternyata mencintai anak yatim itu jadi sumber kekayaan bagi seorang muslim yang yakin dan beriman. Dah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang dirahmati Allah menjadi investasi amal. Makanya cintai anak yatim, teman-teman ya. Nanti kalau anak yatim yang kita cintai itu berkembang jadi anak yang dewasa, kita udah meninggal dunia, anak yatimnya masih ada, maka dia yang nanti akan bersaksi di hadapan Allah atas setiap kebaikan yang kita lakukan. Itu yang disebut dengan investasi amal solih. Ya, maka ya namanya juga anak yatim masih bocil ya. Otomatis secara logika umurnya lebih lamaan dia daripada kita. Ya seperti itu gambarannya. Baik teman-teman yang berbahagia. Berikutnya, tapi di balik rasa cinta kepada anak yatim, ada momen di mana kita mencintai anak yatim, tapi justru kita na'udzubillah masuk neraka. Kok bisa Pak Ustadz? Yes. Karena ternyata di balik itu semua ada kesalahan. Ada keeroran dalam memahami cinta kepada anak yatim. Apa Pak Ustadz? Yang pertama, mencintai anak yatim, mengasuh anak yatim, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Nah, ini maksud hati baik, tapi ternyata salah. Banyak dalam kehidupan ini teman-teman,
maksud hati bermaksud baik, tapi faktanya malah jadi dosa. Saya kasih contoh ya. Gimana? Sholat duhur berapa rakaat? Ada orang Sadina sholat duhur 6 rakaat. Saya panggil. Sebelum dipanggil sama Ustadz Putra. Ya. Saya panggil. Sini. Kenapa kamu sholat duhur 6 rakaat? Iya Pak Ustadz, maaf. Saya banyak dosa. Nah terus saya mengikuti program akselerasi percepatan taubat. Niatnya baik apa jelek? Baik. Caranya benar apa salah? Diterima Allah apa tidak? Tidak. Nggak akan diterima. Udah ya, jadi jelas. Padahal niatnya baik tuh. Lagi-lagi. Tetangga Ustadz seorang jentik. Tahu jentik? Janda cantik. Seorang wanita berparas ayu umur 23 tahun. Muka oval, kulit putih, mata belotot, hidung mancung, bibir mungil, tinggi badan 173, lebar badan 29,4 cm. Terserah Ustadz lah, Ustadz yang cerita. Orang Ustadz ceramah betulan kalau juga nggak dengerin aja kok ya. Apa yang terjadi teman-teman? Malam-malam badannya demam. Ustadz ini sebagai seorang Ustadz yang baik hati, berbudi pekerti, luhur. Gak tega. Ustadz datengin apa yang AA bisa bantu. Cie. AA. AA mau kemana? AA teh mau ya. Apa yang bisa dibantu? Pak Ustadz, maaf saya lagi demam sendirian. Saya takut, saya boleh nggak ditemenin Ustadz? Jangan tinggalkan saya sendirian. Duh, waktu Ustadz temenin di situ, mungkin sambil baca Quran kok. Nemenin. Niatnya baik, tapi caranya benar apa salah? Diterima Allah apa tidak? Itu gambarannya. Jadi nggak semua yang baik itu jadi kebaikan. Ya, teman-teman yang berbahagia. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dia kaitan dengan yang Ustadz sampaikan tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitan dengan apa yang Ustadz paparkan. Teman-teman yang dimuliakan Allah. Mempertegas kembali. Larangan menisbatkan anak yatim kepada dirinya padahal bukan anak kandungnya. Ya tadi tuh niatnya baik. Supaya apa? Supaya anak ini nanti punya kejelasan nasab. Kasihan dia nggak punya bapak. Dinasabkanlah kepada dirinya. Padahal dia bukan bapaknya. Istilah kata nih, anak itu bernama Umar bin Ahmad. Tapi karena ustadz yang ngerawat dia, ustadz yang ngadopsi dia, maka saya rubah namanya Umar bin Agus Khairul Huda. Itu hukumnya haram. Namanya tabanni. Apa tabanni? Adopsi. Ternyata adopsi itu haram. Bingung dia. Tat, bukannya adopsi bagus ya? Adopsi itu kan keren, Tat. Menolong orang anak yatim itu ditolong. Jadi anak yang bagus terselamatkan secara nasab. No. Yang boleh itu mengasuh. Apa bedanya adopsi dengan mengasuh? Beda lah. Kalau adopsi, itu belakangnya C. Nah, kalau mengasuh, itu belakangnya tuh udah tahu ya kan? Ya udah, berarti nggak perlu saya jelasin. Kesimpulannya adopsi haram, tapi mengasuh halal. Jelas ya? Jadi teman-teman yang berbahagia, bedanya adopsi dengan mengasuh. Ada intisab di ghairi abi. Menasabkan pada bapak yang bukan bapak kandungnya sendiri. Menasabkan pada bapak yang notabene bukan bapak kandungnya sendiri. Nah ini haram hukumnya. Enggak diperbolehkan. Namanya tabanni. Nah kalau masalah Anda mengasuh anak yatim, ya kan? Kemudian Anda beri dia makanan, Anda sekolahin dia, Anda kasih makanan yang lezat pada dia, itu monggo silakan, enggak apa-apa. Ini mengasuh. Tapi kalau merubah nasab anak ini tadi hukumnya adalah haram. Tidak diperbolehkannya jamaah
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu gambarannya. Ya, dan adopsi ini ternyata malah dulu itu pernah dilakukan sama Nabi. Nabi Muhammad SAW itu diceritakan punya anak adopsi namanya Zaid bin Harisah. Apa Zaid bin Harisah itu Pak Ustadz? Jadi ceritanya begini. Ya, begini ceritanya teman-teman. Yang diceritakan begini. Ketika begini ceritanya, akhirnya waktu itu begini. Baik, kemudian berikutnya. Teman-teman yang berbahagia, enggak kalau kalian muka datar ngapain juga Ustaz ngejelasin, ya kan? Nanti kalian, apa sih Tat? Jadi enggak. Jadi gimana ceritanya? Ya begini, baik. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad punya anak itu namanya Zaid bin Harisah. Ceritanya tuh begini teman-teman. Ketika Zaid itu jalan-jalan dengan bapaknya. Siapa nama bapaknya? Harisah. Zaid bin Harisah tuh Zaid anaknya Harisah, gak pakai mikir. Lagi jalan-jalan ke pasar. Tiba-tiba dia melihat sesuatu sehingga si Harisah ini nggak fokus. Ketika nggak fokus, akhirnya terlepas dari si Zaid. Nah, disitulah si Harisah mencari Zaid, kan di tengah pasar kan nggak gampang. Dicari lah teman-teman, pontang-panting nggak karuan, nggak ketemu juga. Akhirnya si Zaid tertangkap penyamun. Tahu penyamun? Perampok. Diambil dan dijual sebagai budak. Dijual sebagai budak. Budak ini istrinya Pak Da. Tuh namanya budak. Budak itu kalau dipanggil nggak mau noleh itu. Ah, budak itu makanan Jogja. Gudeg itu kalau hati kudongkol. Gede, gondok-gondok. Nggak nyambung kali ini. Jadi teman-teman akhirnya budak. Padahal budak itu kan tawanan perang sebenarnya kan. Sedangkan Zaid ini orang normal, orang merdeka, diperbudak. Dijual. Nah, qadarullah. Yang beli Khadijah. Dibeli sama Sayyidatuna Khadijah. Setelah dibeli, kemudian Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Ketika menikah dengan Khadijah, di situ Nabi banyak intens ketemu dengan Zaid dan Nabi itu suka gitu. Karena Nabi ngerasa keren, ini budak tapi kok pinter gitu. Budak kok tapi kulitnya bersih, ganteng, ya penampilannya dapat lah gitu. Nah, disitulah teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ya begitu. Ya seperti itu. Ya, begitu. Akhirnya si Nabi pun suka dengan Zaid. Nah, melihat kedekatan Nabi dengan Zaid itu, akhirnya si Khadijah bilang, Nabi, kalau kamu suka dengan Zaid, sudah Zaid aku berikan padamu aja. Diberikan, emang benda, emang budak kayak benda, diperjualbelikan. Dihibahkan, dihadiahkan. Dah, nih aku kasih. Masya Allah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu pun menjadi milik Nabi. Jarang-jarang di dunia ini ada perempuan menghadiahkan suaminya budak. Kalian tahu harga budak? Satu budak itu 100 ekor unta. Satu ekor unta 35 juta. 35 kali 100, 3,5 M. Bayangkan siapa di sini ada perempuan ngasih suaminya uang 3,5 M. Yang ada dia memakan semua harta suaminya. Menyala ustadku. Ya kan? Jadi gitu. Istri saya kemarin ngebeliin saya jam. Harganya 5 juta. Saya marahin. Oh, kau enggak kerja, kok itu duitku sendiri, Mi. Ngapain juga kau belikan situ? Dia enggak kerja, ngasih ustaz hadiah jam 5 juta. Kan uangku berarti kan? Allahu Akbar, Mi. Ngapain pakai beli gini?
Jadi teman-teman yang gondol mus itu. Kalau Ustadz ya daripada makai jam 5 juta, koran membelikan istri harga 50 juta gitu. Nggak pernah disayang suaminya itu kelihatan itu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jadi pelajaran untuk kita bersama. Akhirnya Nabi pun Khadijah meninggal, Nabi pun jadi nabi. Nabi menjadi selebgram. Followersnya makin banyak. Setiap Nabi posting yang nge-like luar biasa. Ya. Ini paham gak sih orang-orang ini? Beda dengan sebuah perusahaan yang meng-up akun media sosialnya dengan membuat drama-drama. Tapi followersnya nggak naik-naik juga. Jadi enggak tahu. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya begitu. Ya seperti itu. Ya begitu. Akhirnya makin tersiar kemana-mana. Orang pada teriak, Harisa, ada apa? Anakmu si Zaid itu masih hidup. Kok bisa? Iya. Aku melihatnya sendiri, sekarang dipegang sama Muhammad. Dan Muhammad itu, ya orang baik, kamu mintanya sama dia, pasti dikasih. Datanglah si Zaid kepada Nabi Muhammad. Dia ketok pintu. Ya Nabi, ada apa Harisa? Ini Zaid bukan budak, dia anakku ya Rasul. Aku minta tolong ya Rasul, kembalikan anakku. Kata Nabi, gini aja. Kan Zaid udah besar. Biarkan dia menentukan dia mau ikut aku apa kamu. Ya bapaknya si Zaid ketawa, ya pasti ikut aku lah. Jadi sama Nabi kan jadi budak, kalau sama aku kan jadi anak. Ya mulia anak lah daripada budak. Kau pilih siapa? Kau pilih dia atau aku? Kau pilih dia atau aku? Aku pilih aku. Jadi teman-teman, akhirnya dia pun memilih Nabi Muhammad. Kagetlah bapaknya Zaid. Wailak ya bani, celakalah untukmu wahai anakku. Bagaimana mungkin engkau memilih hidup bersama Muhammad sebagai seorang budak dan menolak engkau hidup bersama ayahmu sebagai seorang anak. Ya di mana-mana kalau anak itu kan lebih enak lah gitu. Budak itu kan disuruh-suruh, udah ada harga dirinya. Di tengah keheningan, Nabi pun akhirnya naik ke atas mimbar. Nabi berkata, ya ayyuhan nas, manusia. Hai manusia. Ya, inna hadza Zaid ibni. Zaid ini adalah anakku. Faqad kallamtu faqad kallam arithuhu wa yarithuni. Aku berwaris kepadanya dan dia juga berwaris kepadaku. Jadi ceritanya begitu. Aku berwaris kepadanya dan dia juga berwaris kepadaku. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi anak lah masa kita. Jadi waktu itu orang taunya bukan Zaid bin Harisah, taunya Zaid bin Muhammad. Itu asal muasal Nabi mempoligami. Nabi ya seperti itu. Jadi teman-teman sampai mengadopsi. Sampai seperti itu Nabi Muhammad SAW melakukan adopsi demi melindungi hak-haknya si Zaid. Sampai turunlah surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Ud'uhum li'abaihim. Panggil mereka dengan nama bapak mereka. Wa aqsatu indallah. Yang seperti itu sungguh lebih adil di mata Allah. Maksudnya jangan memanggil nama bapak-bapak samarannya. Zaid bin Muhammad ya Zaid bin Muhammad, jangan Zaid bin Agus Al-Huda dirubah-rubah, enggak boleh. Begitu maksudnya ya. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala kulli hal,
Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu gambarannya. Ini jadi menisbatkan anak kepada yang bukan bapak kandungnya nggak boleh. Kalau saya itu nggak boleh berzina, saya paham lah. Apa alasannya? Saya nggak boleh mabuk, saya ngerti lah. Nggak usah pakai dalil, saya udah paham. Saya nggak boleh berjudi, saya paham. Tapi kalau saya nggak boleh adopsi itu, saya tuh bingung, Pak Ustaz. Bukannya bagus ya adopsi itu? Ya iyalah. Menolong anak orang kok. Anak yatim terlantar jadi anak kita. Anda sadar nggak sadar? Di situ ada 4 kesalahan. Ada 4 kesalahan. Yang pertama, kezaliman dari sisi kedustaan. Coba ya, Mbak, saya titip buku ini. Saya mau ke toilet sebentar. Ada teman Anda lewat. Ih, bagus banget bukunya, Mbak. Buku siapa nih? Bukuku. Dosa nggak? Dosa. Mbak, titip HP ya. Saya mau ke toilet. Pegang. Ih, keren banget HP-nya. HP siapa? HP-ku. Dosa nggak? Dosa. Ada anak kecil. Ih, lucunya. Anak siapa? Anakku. Dosa nggak? Itu sudah tahu. Berarti poin yang pertama, kezaliman dari sisi ucapan. Yang kedua, kezaliman dari sisi waris. Ustadz punya anak laki-laki. Habis itu Ustadz adopsi anak perempuan. Kalian tahu anak perempuan ini kemudian mendapatkan warisan. Padahal seharusnya semua harta itu miliknya anak laki-laki. Si perempuan tadi nggak dapat kasih karena dia bukan anak kandung. Dia anak adopsi. Nah, tapi saya ikhlas saja. Anda kan udah mati ikhlas. Anakmu itu yang kasihan. Begitu maksudnya ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saya pikir clear itu tadi ya. Adopsi mendolimi dari sisi bab waris. Yang ketiga, mendolimi dari sisi bab nasab. Tahu bab nasab? Nih, kasih tahu ya. Teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak adopsi Ustadz perempuan. Ustadz peluk gak apa-apa. Ustadz cium gak apa-apa. Bahkan Ustadz mandi juga gak apa-apa karena masih bocil. Ustadz cebokin juga gak apa-apa. Tapi kan anak ini makin lama makin gede. Ketika dia udah besar, ciuman, cipika-cipiki, berpelukan. Padahal bukan siapa-siapa. Tapi kan sudah aku anggap kayak anak kandungku sendiri, Pak Ustadz. Nah, ini problem ini. Ya, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini problem. Woi. Kenapa Pak Ustadz? Ya iyalah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali dari apa yang Ustadz jelaskan tadi, ya. Kembali dari apa yang Ustadz jelaskan tadi, maka teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia bukan mahram. Udah kuanggap, nggak bisa, Babang. Mahram nggak bisa anggap-anggapan. Karena kalau boleh anggap-anggapan, menang banyak Ustadz. Serius. Jalanlah kita ke Melawai sama cewek cantik. Ada orang, istighfar, kenapa ini berdua-dua sama cewek? Ini udah kuanggap kayak adikku sendiri. Masuk hotel, berdua cewek. Roknya setengah paha, belannya setengah dada, otaknya setengah saja. Ustadz, kok sama cewek? Masuk hotel lagi, siapa ini? Ini udah kuanggap kayak nenekku sendiri. Padahal dia sebenarnya kuda. Kuda yang manang, kuda yang manang, kuda yang putih berambut pirang, janda yang manang. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu ya teman-teman yang
Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu menjadi sebuah pembelajaran untuk kita bersama, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mangga tuh. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, itu dulu poinnya, nanti kita lanjutkan pada satu lagi tadi, sorry, astagfirullah. Perwalian. Kezaliman dari sisi perwalian. Ini juga sering muncul ya dalam berkehidupan. Tahu perwalian. Kalau anak laki tidak butuh wali, aman. Anak perempuan menikah pakai bapak angkat, haram. Bukan cuma haram, bahkan dosa. Bahkan bukan cuma dosa, teman-teman. Mengerikan dan mengerikan. Nikahnya zina. Ya iyalah. Karena dinikahkan dengan wali yang bukan sesungguhnya. Na'udzubillah min dzalik. Ala kulli hal. Baik, teman-teman yang berbahagia. Ini mudah-mudahan bisa dijadikan pembelajaran untuk kita bersama. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Silakan teman-teman. Tetap silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Ustaz, kalau misalnya sudah terlanjur kan memang ada anak adopsi, terus sekarang kan udah pada gede-gede ini, udah pada tahu. Nah, kalau misalnya si anak adopsi ini membatasi kunjungan ke keluarganya itu, karena kan atau ya membatasi kunjungan ya Ustaz, itu apakah nggak apa-apa Ustaz? Karena kita nggak boleh memutuskan silaturahmi. Iya. Tapi kalau setiap kali berkunjung itu terkadang yang nggak mungkin kan kalau 24 jam pakai hijab terus, karena kan otomatis adiknya laki-laki itu bukan adik kandungnya kan, adik angkat gitu. Itu sih kalau menurut saya boleh menghindari itu tidak berkunjung. Baik-baik gini. Kalau menurut saya sih itu masalah teknis aja sih ya. Yang jelas kita kan berpegang pada hukum agama. Hukum agamanya yang mahram adalah mahram, yang bukan mahram adalah bukan mahram. Itu nggak bisa diotak-atik. Itu sudah harga mati. Artinya harga mati itu kalau emang bukan mahram ya jangan nanti nggak apa-apa lah, masa aku harus pakai jilbab terus tiap hari. Emang begitu aturannya. Ya makanya di dalam Islam itu ada batasan. Ya masalah kemudian membatasi kunjungan dan lain sebagainya. Kalau masalah membatasi kunjungan dalam makna benci ya nggak boleh. Tapi kalau dalam makna cuman membatasi komunikasi itu nggak apa-apa. Sama kayak saya dengan banyak komunikasi kita cuman 2 minggu sekali. Apa kita benci? Enggak. Ya normal-normal aja. Tapi kenapa ketemu 2 minggu sekali? Ya karena kesel aja sama kalian. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Maka pembatasan itu tergantung. Juga sama aja kayak gini ada biasanya jangan dekat-dekat sama bapak kandungmu ya. Bapak nggak mau bla bla bla. Kalau membatasi dalam makna ritmenya jangan terlalu sering, oke, it's fine lah. Tapi kalau melarang nggak boleh ketemu bapak asuhnya, haram juga itu sih. Bapak kandung nggak boleh ketemu bapak kandungnya, haram juga tuh bapak asuhnya. Nggak boleh, dosa. Begitu ya. Baik. Ada yang lain? Ya. Bagaimana kalau misalnya keluarga kita itu ada yang mengadopsi anak yang nonis yang di luar Islam, itu bagaimana? Adopsinya juga haram. Ingat ya, adopsi itu sama mengasuh beda ya. Kita sepakati dulu dari awal biar kita nggak salah paham. Baiklah. Udah salah kenceng lagi. Dengerin saya ya. Kalau maksud Anda mengasuh kepada anak non-muslim nggak ada masalah, diperbolehkan aja. Karena mohon maaf ya,
yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia atau muamalat lah. Itu beda agama nggak apa-apa, diperbolehkan. Nolong orang Kristen boleh nggak kita? Boleh. Boleh lah. Karena itu muamalat. Jual beli sama orang Kristen boleh nggak? Boleh. Termasuk mengasuh anak yatim yang bapaknya udah mati. Boleh Pak Ustadz, boleh. Siapa tahu jadi sabab hidayah ya. Bisa berubah masuk Islam, kita nggak tahu. Begitu. Atau ada mau PDKT sama mamanya dulu, boleh. Kuda yang mana? Silakan. 5. Sepertinya kalian udah nggak mau tanya sama saya, lebih suka tanya dengan Ustadz Putra ya. Lagi nggak ada pertanyaan. Iya. Baiklah. Kalau tanya sama Ustadz Putra kan bisa jadi konten. Baik teman-teman yang dirahmati Allah. Baik teman-teman yang berbahagia, kita cukupi sekian. Dan mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa khina fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Hawin alaina fi sakaratil maut wa lafa indal hisab wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna lahul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.